Bayangkan, di usia muda, saat seharusnya vitalitasmu berada di puncak, justru senjata mulai terasa tumpul. Ini bukan cerita langka, dan ini bukan sekadar masalah sepele. Banyak pria muda yang datang berkonsultasi dengan wajah cemas, merasa malu, kepercayaan diri runtuh, bahkan hubungan asmara ikut terganggu. Jika topik ini terasa relevan dengan kondisi Anda, pastikan tonton video ini sampai akhir, karena pemahamannya bisa mengubah cara Anda melihat masalah ini. Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Dan tahukah Anda, salah satu pemicu utama masalah ini seringkali bukan karena usia, bukan pula semata karena stres berat, melainkan kebiasaan harian yang sering dianggap sepele, yaitu apa yang Anda makan. Beberapa jenis makanan yang sering kita konsumsi secara perlahan namun pasti dapat merusak kesehatan pembuluh darah. Ini bukan mitos, ini fakta medis. Pembuluh darah yang sehat adalah kunci utama ereksi yang kuat. Darah harus mampu mengalir deras dan bertahan di organ vital. Makanan tertentu dapat memicu peradangan kronis dan penumpukan plak di arteri, kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Akibatnya, arteri menjadi kaku dan menyempit sehingga aliran darah tidak optimal menuju organ vital. Inilah yang membuat ereksi sulit dicapai atau dipertahankan bahkan pada pria di usia produktif. Jika Anda ingin tahu makanan apa saja yang diam-diam merusak pembuluh darah dan bagaimana cara memperbaikinya secara alami, lanjutkan menonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar jika Anda pernah mengalami kondisi serupa. Karena semakin cepat kita sadar, semakin besar peluang untuk memperbaiki kualitas hidup ke depannya. Mungkin Anda mulai merasa ereksi tidak sekuat dulu, atau membutuhkan stimulasi yang lebih intens untuk mencapainya. Ini bukan hanya sekadar hari yang buruk, tapi bisa jadi indikasi awal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pembuluh darah Anda. Gejala lain yang sering muncul adalah kesulitan mempertahankan ereksi. Anda mungkin bisa mencapai ereksi, tapi mudah sekali kehilangan kekerasan di tengah aktivitas, membuat Anda merasa frustasi dan cemas. Yang paling sering diabaikan, dan ini adalah sinyal merah yang kuat, adalah hilangnya ereksi spontan di pagi hari. Ereksi pagi hari atau morning wood adalah indikator alami kesehatan vaskular dan hormonal pria. Jika ini mulai jarang terjadi atau bahkan tidak ada sama sekali di usia muda, itu adalah tanda bahwa sistem peredaran darah Anda tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Secara medis, semua gejala ini bermuara pada satu masalah utama, aliran darah yang tidak adekuat ke penis. Makanan pemicu peradangan dan aterosklerosis yang saya sebutkan tadi secara perlahan merusak lapisan dalam pembuluh darah, membuatnya kaku dan menyempit. Akibatnya, darah tidak bisa mengalir deras untuk mengisi ruang-ruang ereksi di penis, dan bahkan jika bisa, sulit untuk menahannya di sana. Bayangkan selang air yang sudah berkarat di dalamnya. Aliran airnya pasti tidak maksimal. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang durasi dan kualitas. Jangan abaikan sinyal-sinyal halus ini, karena tubuh Anda sedang mencoba memberitahu Anda sesuatu yang penting. Agar kita bisa memahami lebih dalam, mari kita pahami dulu bagaimana ereksi yang sehat seharusnya terjadi. Bayangkan penis Anda seperti sebuah spons yang sangat canggih. Ketika ada rangsangan, baik fisik maupun pikiran, otak akan mengirimkan sinyal melalui saraf ke pembuluh darah di penis. Sinyal ini memicu pelepasan zat kimia tertentu yang tugasnya melemaskan otot-otot polos di dinding pembuluh darah dan jaringan ereksi, yang disebut corpus cavernosum. Ketika otot-otot ini rileks, pembuluh darah akan melebar secara dramatis. Ini seperti membuka keran air dengan tekanan tinggi. Darah bersih yang kaya oksigen akan mengalir deras, memenuhi ruang-ruang spons ini dengan sangat cepat. Volume darah yang masuk ini kemudian akan terperangkap di dalam karena pembuluh darah vena yang seharusnya mengalirkan darah keluar akan tertekan oleh jaringan yang membesar. Tekanan inilah yang membuat penis menjadi kaku dan mengeras, memungkinkan ereksi yang optimal, kuat, dan tahan lama. Proses yang mulus ini adalah indikator kesehatan vaskular dan neurologis yang baik. Namun, apa jadinya jika sistem yang vital ini mulai disabotase dari dalam? Pelaku utamanya,
Yang mungkin Anda konsumsi setiap hari adalah makanan-makanan yang menghancurkan arteri Anda secara perlahan. Saya berbicara tentang makanan olahan ultraproses, tinggi gula tambahan, kaya lemak trans, dan kelebihan lemak jenuh. Bayangkan keripik kemasan, minuman manis, kue-kue pabrikan, makanan cepat saji hingga gorengan yang renyah. Mereka semua adalah musuh dalam selimut. Makanan-makanan ini memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh, seperti api kecil yang terus membakar. Lebih spesifik lagi, mereka menyebabkan disfungsi endotel. Endotel adalah lapisan sel paling dalam dari setiap pembuluh darah Anda, termasuk pembuluh darah kecil yang vital untuk ereksi. Ketika Anda terus-menerus mengonsumsi racun ini, lapisan endotel akan rusak dan kehilangan kemampuannya untuk berfungsi optimal. Disfungsi endotel berarti pembuluh darah tidak lagi dapat melebar dengan baik, respons terhadap sinyal relaksasi menjadi tumpul, dan produksi nitrik oksida, zat kimia kunci yang memungkinkan pelebaran pembuluh darah, terganggu. Akibatnya, aliran darah ke penis menjadi tidak lancar, tidak deras, dan tidak cukup untuk mengisi spons ereksi secara penuh dan mempertahankan kekakuannya. Jadi, tanpa Anda sadari, pilihan makanan Anda secara aktif merusak fondasi biologis untuk ereksi yang kuat dan sehat. Ini bukan sekedar tentang penampilan, ini tentang fungsi inti tubuh Anda yang dikhianati oleh apa yang Anda masukkan ke dalam mulut. Ketika lapisan endotel ini rusak, ia menjadi lengket, ibarat dinding sel yang terluka. Ini mempermudah partikel lemak jahat, khususnya kolesterol LDL yang teroksidasi, untuk menempel dan menumpuk di bawah lapisan tersebut. Lama-kelamaan, tumpukan lemak ini bukan hanya menempel, tapi juga mengeras dan membentuk plak. Proses inilah yang kita sebut aterosklerosis. Bayangkan pipa air di rumah Anda yang awalnya bersih dan lancar. Karena air yang buruk atau perawatan yang kurang, dinding pipa mulai berkarat dan lumut menumpuk. Perlahan tapi pasti, diameter pipa menyempit. Sama halnya dengan pembuluh darah Anda, terutama arteri kecil yang mengalirkan darah ke organ vital seperti penis. Plak aterosklerosis mempersempit jalur aliran darah. Ini bukan cuma membuat darah sulit lewat, tapi juga membuat pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Ketika terjadi stimulasi dan tubuh berusaha mengalirkan darah deras ke penis untuk ereksi, pembuluh darah yang sudah menyempit dan kaku ini tidak mampu melebar secara optimal. Kondisi ini disebut vasokonstriksi yang tidak terkontrol atau terganggu. Alih-alih mengalir deras dan mengisi penuh, darah hanya bisa melewati celah sempit yang tersisa, seperti air yang mencoba melewati selang yang tertekuk dan berkarat. Akibatnya, tekanan darah tidak cukup untuk membuat dan menjaga ereksi yang kuat. Ini adalah kehancuran yang terjadi di dalam, tak terlihat, namun dampaknya begitu nyata. Kondisi disfungsi ereksi ini, teman-teman, jangan pernah dianggap sepele hanya sebagai masalah performa di ranjang. Justru, ia adalah alarm paling awal, sebuah sirena peringatan yang berbunyi jauh sebelum badai besar datang. Kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan penis tumpul ini bukanlah masalah yang terisolasi di satu area tubuh saja. Ini adalah refleksi dari kerusakan vaskular yang menyeluruh yang sedang terjadi di seluruh sistem peredaran darah Anda. Bayangkan seperti retakan kecil di fondasi rumah Anda. Retakan itu mungkin baru terlihat di satu sudut, tapi sebenarnya menunjukkan masalah struktural di seluruh bangunan. Jika pembuluh darah di penis sudah mulai tersumbat atau kaku, sangat mungkin pembuluh darah di jantung, otak, atau organ vital lainnya juga sedang mengalami proses serupa.
Ini secara drastis meningkatkan risiko Anda untuk mengalami penyakit jantung koroner, serangan jantung mendadak, atau bahkan stroke di kemudian hari. Bahkan pada kasus yang lebih parah, kerusakan vaskular menyeluruh ini dapat berujung pada infertilitas, merenggut kemampuan Anda untuk memiliki keturunan. Jadi, disfungsi ereksi bukan lagi sekadar soal loyo sementara, tapi tentang masa depan kesehatan Anda yang terancam. Ini adalah pesan tubuh Anda yang sangat serius untuk segera bertindak. Namun, seringkali kita terjebak dalam mitos-mitos yang justru menjauhkan kita dari solusi sebenarnya. Banyak yang keliru menganggap disfungsi ereksi hanya terjadi pada pria lanjut usia. Padahal, studi menunjukkan bahwa masalah ini bisa mulai muncul pada usia 30-an atau 40-an. Kerusakan pembuluh darah yang saya jelaskan tadi tidak mengenal usia. Pola makan buruk, kurang gerak, stres kronis, dan paparan racun lingkungan sudah mulai menggerogoti pembuluh darah kita sejak muda. Artinya, fondasi rapuh ini bisa dibangun jauh sebelum uban muncul. Mitos lain yang tak kalah berbahaya adalah anggapan bahwa pil biru atau obat-obatan sejenis adalah jawaban permanen. Tinggal minum pil, beres, begitu pikir sebagian. Kenyataannya, obat-obatan seperti sildenafil atau tadalafil bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke penis secara sementara dengan melebarkan pembuluh darah melalui peningkatan kadar oksida nitrat. Mereka ibarat pemadam api yang memadamkan kebakaran kecil, tapi tidak memperbaiki struktur bangunan yang rapuh atau menghilangkan sumber apinya. Artinya, jika Anda hanya mengandalkan pil ini tanpa perubahan gaya hidup mendasar, Anda hanya menunda atau menutupi masalah yang lebih besar yang justru terus memburuk di balik layar. Namun, kabar baiknya adalah ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk membalikkan kondisi ini dan kembali membangun fondasi kesehatan yang kuat. Solusi sejati datang dari perubahan gaya hidup fundamental yang secara langsung memperbaiki kesehatan pembuluh darah Anda dan mendukung fungsi hormonal optimal. Pertama, fokuslah pada pola makan berbasis makanan utuh, mirip dengan diet Mediterania. Ini berarti memperbanyak buah, sayur, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat seperti alpukat dan minyak zaitun. Nutrisi ini kaya antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang secara langsung meningkatkan fungsi endotel pembuluh darah, memungkinkan produksi oksida nitrat yang lebih baik, kunci utama ereksi yang sehat. Kedua, aktivitas fisik teratur. Berjalan kaki, berlari atau angkat beban selama 30 menit minimal 5 kali seminggu tidak hanya membantu menurunkan berat badan, tetapi juga meningkatkan sirkulasi, sensitivitas insulin, dan secara alami dapat meningkatkan kadar testosteron. Olahraga merangsang tubuh memproduksi oksida nitrat endogen yang sangat penting untuk vasodilatasi. Ketiga, manajemen stres adalah krusial. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang dapat menekan testosteron dan memicu vasokonstriksi. Teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mendukung aliran darah. Keempat, berhenti merokok adalah langkah non-negosiasi. Merokok adalah pembunuh pembuluh darah nomor 1. Menghentikannya akan secara signifikan memperbaiki fungsi endotel yang rusak. Terakhir, jika masalah ini persisten, jangan ragu mencari bantuan medis profesional. Konsultasi dengan endokrinolog untuk evaluasi hormonal atau urolog untuk pemeriksaan vaskular dan penyesuaian terapi dapat memberikan solusi yang tepat dan personal untuk Anda. Ingat, ini tentang kesehatan menyeluruh, bukan sekedar gejala. Jadi teman-teman, jangan tunda lagi. Kesehatan seksual Anda, terutama fungsi ereksi, bukanlah takdir yang acak, melainkan cerminan langsung dari pilihan gaya hidup Anda sehari-hari. Setiap kali Anda menunda perubahan, pembuluh darah Anda, khususnya endotel, terus mengalami kerusakan mikroskopis. Proses aterosklerosis, penyempitan arteri akibat plak, tidak terjadi dalam semalam.
Ini adalah akumulasi dari tahunan kebiasaan buruk yang secara progresif mengurangi kemampuan pembuluh darah untuk berelaksasi dan memproduksi oksida nitrat yang esensial. Ingat, oksida nitrat adalah molekul kunci yang memicu relaksasi otot polos pada korpus cavernosum, memungkinkan aliran darah yang cukup untuk ereksi. Jika pembuluh darah Anda kaku, meradang, atau tersumbat karena pola makan yang buruk, kurang gerak, stres kronis atau rokok, produksi dan efektivitas oksida nitrat akan terganggu. Hasilnya, senjata pria yang tumpul sejak dini, bukan hanya mengurangi kualitas hidup, tetapi juga menjadi penanda awal masalah kardiovaskular yang lebih serius di kemudian hari. Masa depan seksual dan kesehatan Anda secara keseluruhan ada di tangan Anda. Mulailah sekarang, terapkan pola hidup sehat yang sudah kita bahas, diet Mediterania, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, dan berhenti merokok. Bagikan informasi ini kepada mereka yang Anda pedulikan. Jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Saya Dr. Vita, jaga kesehatan mentalmu ya.